Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan majelis ilmu kali ini. Allah kembali memperkenankan kita semuanya untuk dapat hadir kembali menyelami ilmu tentang berumah tangga yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali bersama Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Adabun Nikah wa Kasrus Syahwatain, nasihat-nasihat pernikahan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Terakhir kali kita membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Kita sampai pada kewajiban-kewajiban suami. Yang pertama kemarin adalah mengadakan walimatul urs. Telah kita selesai bahas secara adab maupun secara fikihnya. Kemudian yang kedua di antara hak dan kewajiban seorang suami adalah, atau kewajiban seorang suami adalah berakhlak baik kepada para istri, tidak menyakiti mereka dan berkasih sayang dengan mereka karena nalar mereka yang pendek. Maksudnya mereka di sini adalah para istri. Ya, Rasulullah SAW mengatakan al-mar'atu naqisatul aqli. Para perempuan itu orang atau makhluk yang kurang akalnya. Kurang akal maksudnya bukan tidak berakal ya, tapi wanita ini kerap kali menggunakan perasaannya dalam menyikapi sesuatu, tidak menggunakan logikanya ya, sehingga Rasulullah itu mensifati naqisatud din wa naqisatul aql. Naqisatud din kurang agamanya karena sebagian waktunya wanita itu dia harus melalui masa haidnya, sedangkan naqisatul aql kurang nalarnya atau kurang logikanya itu karena mereka didominasi perasaan. Ibnu Katsir mensifati manusia itu dengan dua sifat. Yang pertama sur'atun kilabiha, mereka cepat berbolak-balik gitu ya. Labil gitu ya. Jadi mudah marah, kadang-kadang mudah perasaannya berubah-ubah seperti itu. Dan yang kedua adalah ghalabatu masyairiha, perasaannya sangat dominan ya. Sehingga para suami dituntut dan diwajibkan untuk sabar dan berakhlak baik kepada istrinya, tidak menyakiti mereka dan berkasih sayang kepada mereka. Dalam surah An-Nisa ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka secara ma'ruf, secara patut ya. Dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala juga menfirmankan wassahibi bil janbi ya. Kita ini diminta untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada fakir miskin, kepada tetangga, dan as-sahibu bil janbi. As-sahibi bil janbi ya. As-sahibi bil janbi ini teman sejawat. Sebagian para mufassirin mengartikan as-sahibi bil janbi di sini adalah para istri ya. Dan juga Rasulullah SAW mewasiatkan di akhir hidup beliau SAW, saat beliau berbincang dengan para sahabatnya,
Kemudian lisan beliau sallallahu alaihi wasallam bergetar dan beliau berucap semakin lirih dan semakin lirih tentang 3 wasiat. Wasiat yang pertama adalah as-salat as-salat. Jagalah salat kalian. Wa ma malakat aimanukum la tukallifuhum ma la yutiqun. Janganlah kalian membebani budak-budak atau pembantu-pembantu kalian dengan beban yang mereka tidak mampu lakukan. Kemudian Allah fin nisa'i, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena mereka seperti tawanan di dalam peperangan. Jazakumullah khair. Karena kalian memperistri mereka disertai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Rasulullah, kalian menghalalkan kemaluan mereka berdasarkan kalimat Allah. Maka bertanggung jawablah. Tanggung jawabnya dengan apa? Tanggung jawabnya dengan berkasih sayang dengan istri dan tidak menyakiti istri. Makanya Rasulullah meletakkan parameter kebaikan seorang suami itu ada pada perilakunya kepada istri. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Dalam hadis yang lain, khairukum li nisa'i. Wa ana khairukum linisa'i. Ya, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian pada istri-istriku. Ya. Dalam hadis yang lain, hadirin dimuliakan Allah, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari bertikai dengan istri beliau Shallallahu alaihi wasallam, ya, kisahnya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha suatu hari berjalan bersama Rasulullah SAW di sekitaran Masjid Nabawi untuk melihat orang-orang Habasyah sedang bermain-main pedang di dalam masjid, latihan perang, kira-kira begitu. Lalu Rasulullah berkata kepada Ibunda Aisyah, wahai istriku, ya, maukah kamu melihat permainan mereka? Maka Ibunda Aisyah berkata, ya. Kemudian akhirnya mereka pun datang, terus Rasulullah dan istrinya Ibunda Aisyah menonton permainan perang atau permainan latihan perang, permainan pedang orang-orang Habasyah ini dari pinggiran. Kemudian kata Ibunda Aisyah, ya, Rasulullah SAW berdiri di antara 2 pintu, meletakkan bahunya pada satu pintu dan menjulurkan tangannya. Kemudian aku meletakkan daguku di atas tangan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bermain dan aku melihat. Maka Rasulullah SAW berkata, sudah cukup atau belum, wahai istriku? Maka Ibunda Aisyah berkata, diamlah. Ya. Terus Rasulullah SAW berkata lagi setelah sekian menit, sudah cukup atau belum? Kata Ibunda Aisyah, diamlah dulu. Sampai 3 kali, sudah cukup atau belum, wahai istriku? Diamlah. Aku lagi serius nonton nih, kira-kira begitu ya. Terus kemudian beliau SAW berkata, wahai Aisyah, cukuplah, ya, cukuplah, sudah 3 kali ini aku bertanya. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, ya. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka dan mereka pergi. Akhirnya orang-orang ini selesai juga. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik tingkah lakunya dan yang paling lembut terhadap keluarganya. Hadirin, yang paling lembut kepada atau terhadap keluarganya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ya, pernah suatu hari ada seorang sahabat yang ternyata dia ini dimarahi istrinya terus di rumah, ya. Jadi sahabat ini sangat sabar menghadapi istrinya, terus dia sampai pada puncak kesabarannya karena istrinya ini sering memarahi dia. Sampai akhirnya dia ingin mencari solusi, dia datang ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mencari solusi. Ya, saya ini dimarahi terus sama istri saya, kadang-kadang tidak salah dimarahi, itu bagaimana? Mau bertanya kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ketika datang ke rumahnya sahabat Umar, ternyata istrinya sahabat Umar sedang marah-marah. Istrinya sahabat Umar sedang
marah-marah. Akhirnya sahabat ini mengurunkan niatnya. Waduh, kok ternyata podo wae gitu ya. Ya sama saja aku bertanya kepada orang yang punya masalah yang sama dengan saya. Jadi istrinya sahabat Umar ini suka membantah perkataannya sahabat Umar. Ya, ketika sahabat Umar berkata, apakah engkau membantahku? Ya, maka istrinya sahabat Umar ini berkata, istri Rasulullah juga membantah beliau. Apakah kamu merasa lebih baik daripada beliau? Ya, maka terus akhirnya sahabat yang mau datang dengerin loh, kok istrinya marah-marah, sahabat Umar hanya diam saja. Akhirnya nggak jadi ketemu sahabat Umar. Akhirnya pulanglah laki-laki ini, tapi sahabat Umar sudah tahu kalau ada tamu tadinya. Akhirnya sahabat Umar keluar dari rumahnya memanggil laki-laki itu, terus bertanya, wahai Fulan, kamu tadi mau datang ke rumahku kan, kenapa nggak jadi? Terus akhirnya dia cerita, sesungguhnya aku punya masalah sama istriku. Istriku itu tukang marah-marah. Aku ingin cari solusi ke sini, tapi ternyata aku dengarkan istrimu lebih galak daripada istriku, wahai Umar. Dan kamu hanya diam saja. Maka ketika itu sahabat Umar berkata, ingatkah kau kepada hadis Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lembut dan paling baik kepada istrinya, ya, kepada istrinya. Hari ini dimuliakan Allah dalam kitab Qissatul Fuqaha atau kitab, saya lupa judulnya, ya, karangan ulama Indonesia. Di situ ceritakan riwayat-riwayat tentang ulama-ulama yang punya karomah di Indonesia ini. Ada dulu ulama namanya Syekh Sholih. Syekh Sholih ini seorang yang ahlul ilmi yang hidupnya habis untuk mencerdaskan umat. Jadi setiap hari itu hidupnya hanya mendidik umat saja. Sampai-sampai istrinya mangkel, punya suami tidak pernah di rumah. Terus akhirnya setiap kali pulang ke rumah, hadirin, setiap kali pulang ke rumah, istrinya itu bawa air comberan, ya, air kobokan untuk digerujukkan sama suaminya. Ya, setiap hari Syekh Sholih mengalami ujian seperti itu. Karena istrinya ini seorang yang tidak sabar, kemudian akhirnya Syekh Sholih hanya bersabar saja, diam. Besok lagi berangkat ngajar, pulang-pulang digebyur lagi pakai air kobokan. Seperti itu terus, dan Syekh Sholih ini bersabar dengan berkata dalam hatinya, semoga ini menggugurkan kesalahan-kesalahanku karena hak istriku yang selama ini belum aku penuhi. Karena memang tuntutan di luar rumah sangat padat gitu ya. Karena beliau punya amanah yang besar di luar rumah. Sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, dengan kesabaran beliau ini selama 10 tahun, ya, ternyata setelah 10 tahun terus akhirnya beliau ini 10 tahun belum punya keturunan. Setelah 10 tahun terus akhirnya Allah berikan keturunan, anak 12 perempuan semua, dan 12-12-nya menikah dengan para ahlul ilmi. Dan sekarang pondok-pondok besar atau pesantren-pesantren besar di Jawa Timur itu adalah anak keturunan nyai-nyainya adalah anak keturunan Syekh Sholih ini. Jadi buah kesabaran itu ternyata ternyata luar biasa gitu ya. Lagi-lagi banyak ulama yang menyontohkan kepada kita tentang pentingnya berakhlak baik, bersabar, berlemah lembut kepada pasangan kita. Lah hari ini dimuliakan Allah, itu dasar-dasarnya dan itu dalil-dalilnya. Lebih daripada itu, kita juga harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana interaksi beliau dengan para istri-istrinya. Inti dari interaksi atau inti dari hubungan antara suami dan istri itu adalah masalah komunikasi sebenarnya. Dua, komunikasi dan bagaimana kita saling tafahum, saling memahami satu kondisi dengan kondisi yang lain. Kita harus mencontoh cara komunikasinya Nabi SAW, dan kita harus mencontoh cara bagaimana Rasulullah dan istri-istri Rasulullah itu saling bertafahum di dalam rumah tangga. Ya. Jadi kehidupan pernikahan beliau SAW itu juga tidak lepas dari masalah-masalah, hadirin. Ya, tidak lepas dari masalah-masalah. Rasulullah bahkan pernah mendiamkan
istri beliau selama 1 bulan kan, ya, karena memang ada masalah di rumah istri Rasulullah. Dan tidak jarang juga sebagian istri cemburu dengan sebagian istri yang lain, sampai istri-istri Rasulullah itu kalau kita baca sejarah maka kita akan dapati 2 kubu besar. Kubu yang pertama kubunya Ibunda Aisyah, kubu yang kedua kubunya Ummu Salamah, gitu ya. Jadi 2 kubu besar saling kadang-kadang saling cemburu satu dengan yang lainnya. Artinya ada banyak masalah. Bahkan kadang juga Rasulullah SAW pernah mengalami satu fase di mana istri-istrinya protes tentang nafkah yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya, minta dinaikkan nafkahnya. Ya, yang itu akhirnya menjadikan Rasulullah mendiamkan mereka selama 1 bulan, ya, sampai Al-Quran turun untuk memperingatkan mereka, ya, kalian memilih kehidupan akhirat atau memilih kehidupan dunia. Kalau memilih kehidupan dunia, maka aku berikan kehidupan dunia, tapi aku pisahkan kalian dengan Rasulullah SAW, atau aku ceraikan engkau dengan Rasulullah SAW. Dikasih pilihan sama Al-Quran, ya. Banyak pelajaran dari problem-problem atau masalah-masalah dalam rumah tangga Rasulullah SAW, ya. Tapi salah satu pelajaran yang penting untuk kita ambil, wahai para istri atau calon istri, untuk bab nafkah tolong jangan pernah dibahas di hadapan suami. Itu sesuatu yang sangat sensitif bagi seorang suami. Suami itu keluar rumah dari pagi sampai malam untuk mencarikan rizki yang halal untuk anak dan istrinya. Jika ada, cukup, alhamdulillah. Jika belum, juga belum cukup, alhamdulillah. Qanaah, merasa cukup, insya Allah nanti Allah akan tambahkan lebih banyak. Jadi tugas istri itu bukan menuntut, tapi tugas istri itu memotivasi suaminya agar yang dicari adalah rizki yang halal, yang dicari bukan rizki yang haram. Karena kalau para istri ini banyak menuntut, khawatirnya kehilangan keimanan lalu suaminya, terus akhirnya yang haram disenggol, yang syubhat diambil, pulang membawa rizki yang haram masuk ke dalam perut dan lambung istri dan anak-anaknya, sampai akhirnya lambung dan perut istri anak-anaknya dipenuhi makanan haram. Makanan haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat mengkhawatirkan. Jadi para istri itu tugasnya apa? Memotivasi para suami di pagi hari mengadakan gerakan anti korupsi, ya, dengan berkata kepada suaminya, wahai suamiku, pergilah di jalan Allah, cari keridhoannya, cari rizki yang halal, jangan rizki yang haram. Kamu pulang tidak membawa rizki, kami masih tahan berlapar-lapar. Kalau kamu pulang membawa rizki yang haram, kami tidak tahan menahan panasnya api neraka kelak nanti di akhirat. Jadi para istri harus senantiasa seperti itu. Jadi hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW itu juga ada pernak-pernik kadang-kadang ada pernak-pernik masalah yang juga nanti diselesaikan oleh Rasulullah. Tapi lebih daripada itu, kalau kita melihat kehidupan pernikahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, intinya adalah dikomunikasi dan disaling memahami. Komunikasi, misalnya Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih disebutkan, Rasulullah SAW di setiap pagi mendatangi rumah istri-istri beliau. Jadi kehadiran seorang suami itu betul-betul dirasakan oleh istrinya. Padahal istrinya Rasulullah banyak ya, tidak cuma satu, tapi kehadirannya dirasakan. Banyak para suami itu yang istrinya hanya satu, tapi kehadirannya tidak dirasakan. Ya, sampai rumah sudah langsung tidur, ngepluk, sudah capek. Omongannya istri tidak pernah didengarkan, tidak pernah menyiapkan telinga untuk mendengarkan cerita istrinya. Padahal istri itu sudah menahan seharian untuk bercerita, karena kuota harian mereka ini banyak, bapak-bapak. Makanya harus ada telinga yang siap mendengarkan, walaupun ceritanya diulang-ulang. Tidak apa-apa didengarkan, ya. Karena khawatirnya kalau bukan telinga kita yang menampung cerita dan curhat mereka, mereka akan mencari telinga-telinga lain nanti di luar rumah. Nah, itu yang berbahaya. Makanya Rasulullah pun senantiasa demikian. Misalnya dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW
pernah diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah selesai sholat fajar, sholat subuh, beliau duduk di tempat sholat sampai waktu syuruk. Kemudian setelah syuruk beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau mendatangi rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam satu persatu. 2 saja yang dilakukan. 1, menyapa mereka, assalamualaikum istriku. Kemudian mendoakan mereka dengan senyuman. Kemudian apa? Pindah ke istrinya yang lain. Senyumin, doain. Senyumin, doain. Ya. Kemudian yang terakhir adalah istri yang hari itu mendapat jatah. Ya. Nah, Rasulullah nanti sarapan di rumah yang istri hari itu mendapatkan jatah. Tapi lihat hadirin dimuliakan Allah, semua istrinya Rasulullah testimoninya sama. Aku adalah istri yang paling dicintai Rasulullah. Hanya gara-gara apa? Senyumin, doain. Ya, makanya bapak-bapak sekarang sudah punya jurus. Anda calon-calon suami juga sudah punya jurus agar istri lengket sama kita, merasa haknya terpenuhi, merasa akulah istri yang paling dicintai. Oh, akulah istri yang paling dicintai, salah ya. Akulah istri yang dicintai suamiku. Caranya apa? Senyumin, doain hadirin. Senyumin, doain. Cerita, senyumin saja sambil Masya Allah. Ceritanya diulang-ulang gitu ya, dalam hati gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya. Yang penting disenyumin saja. Kemudian apa? Didoakan. Didoakan doa-doa yang baik. Semoga tambah solihah ya istriku. Semakin sholatnya semakin tepat waktu. Semakin tidak gampang emosi. Semakin apa? Sabar didik anak-anak. Semakin sabar ngurusi urusan pernak-pernik dalam rumah. Ya didoakan yang baik-baik ya. Seperti itu hari ini. Tidak hanya datang menanyakan kabar dan hadir di hadapan istri-istri beliau. Kadangkala Rasulullah SAW itu juga menampilkan bahwa Rasulullah adalah seorang suami dan seorang pendengar yang baik. Ya, makanya tadi penting ya, para suami harus tahu bahwa wanita itu punya kuota kata satu hari itu minimal 16.000 kosakata. Yang paling pendiam itu bapak-bapak. Kalau yang paling cerewet 24.000 kosakata. Bapak-bapak yang paling pendiam itu cuma 6.000 kosakata. Kalau yang paling cerewet 9.000 kosakata. Berarti laki-laki cerewet itu masih lebih pendiam daripada wanita pendiam. Gitu ya. Artinya Anda harus sadar bahwa kecerdasan wanita itu kecerdasan linguistik. Ya, wanita itu Masya Allah ya, kalau sudah disuruh ngomong itu ndak usah pakai syarah. Jadi kalau istilah hadis itu matennya saja sudah panjang gitu ya. Apalagi syarahnya, apalagi apa? Penjelasannya. Maka seorang suami harus pintar-pintar menampung kosakata-kosakata itu dan menyediakan waktunya untuk menjadi pendengar yang baik. Tentu kita tahu ada hadis Ummu Zara gitu ya. Di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cerita semalaman tentang 11 orang istri yang ngerumpiin suaminya gitu ya. Ada 11 istri ya Rasulullah. 11-11-nya bersepakat untuk buka-bukaan soal suaminya. Hadis Ummu Zara itu panjang sekali. Kapan-kapan kita bahas pada waktunya ya. Terus kemudian diceritakan Ibunda Aisyah satu-satu ya. Yang satu suaminya jahat, yang satu suaminya galak, yang satu suaminya dingin, yang satu suaminya tidak pernah ngasih nafkah, macam-macam itu. Kemudian ada satu namanya Ummu Zara. Ummu Zara'in ini punya suami namanya Abu Zara. Dia orangnya sangat baik, memanjakan istrinya, kemudian menafkahi dia, badannya, lengannya gemuk. Karena apa? Karena terpenuhi semua kebutuhannya oleh suaminya. Diceritakan baik-baik, didengarkan sabar betul sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir Rasulullah berkomentar kepada istrinya Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, diriku bagimu sebagaimana Abu Zara kepada Ummu Zara. Ya, selesai hadisnya di situ. Berarti apa? Rasulullah sudah ngantuk itu ya. Rasulullah sudah saatnya terus istirahat berdua dengan istrinya.
Artinya sebenarnya para istri itu hanya cukup ditanggapi saja, didengarkan dan ditanggapi secukupnya saja. Ya, jadi para istri itu tidak meminta kita bercerita lebih panjang daripada cerita mereka. Ya, hanya cukup ditanggapi, didengarkan, tadi ya, disenyumin, didoakan. Ya, pokoknya kaedahnya itu ya, disenyumi terus didoakan. Hari ini muliakan Allah. Ini contohnya. Bagaimana Rasulullah itu teladan yang baik bahwa seorang suami itu harus menjadi pendengar yang baik bagi istrinya. Kemudian kadangkala Rasulullah juga mencontohkan kepada kita, Rasulullah itu sering mengajak safar istrinya. Ya. Jadi penting ini para suami kalau punya rutinitas, dan Anda para calon suami kalau punya rutinitas tertentu di hari-hari weekdays, maka di weekendnya ya sesekali ajaklah pergi. Atau kadangkala di weekdays memang kalau misalnya tugasnya keluar kota, sesekali ajaklah pergi istri. Karena Rasulullah pun juga mencontohkan demikian. Rasulullah itu sering mengajak istrinya untuk terus akhirnya apa? Bersafar bersama Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mengundi. Jadi mengundi istrinya yang keluar namanya yang diajak pergi. Ya, Anda kan istrinya cuma satu, jadi tidak usah diundi, langsung aja diajak pergi terus, begitu ya. Jadi itulah caranya. Dan tidak hanya itu, bahkan Rasulullah sering menyatakan rasa cinta kepada istrinya. Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama para istri. Ya, sering-seringlah menyatakan rasa cinta. Gombal kalau untuk istri itu ibadah, ya, ibadah. Misalnya Rasulullah itu pernah menyatakan rasa cinta kepada Ibunda Aisyah. Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, aku melihat di dalam mimpiku ada sebuah tandu bercahaya, diusung oleh 8 malaikat yang mulia. Tabir tandu itu terbuat dari sutra surga berwarna hijau kilau kemilau. Maka aku pun bertanya kepada para malaikat yang mengusungnya, siapa yang ada di dalam tirai itu? Maka malaikat pun sambil tersenyum, para malaikat menjawab, inilah istrimu dari dunia hingga ke surga. Lalu aku buka tabirnya dan ketika itu ada wajahmu yang jelita, wahai istriku." Masya Allah. Jadi cara gombalnya Rasulullah itu sampai sedetail itu, hadirin. Ya. Jadi sesekali tidak apa-apa bapak-bapak itu nyari searching kalimat-kalimat gombal di Google itu tidak apa-apa. Kalau untuk istrinya boleh, itu ibadah gitu ya. Dan itulah cara berakhlak baik kepada para istri. Dan Rasulullah juga mencontohkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah mencontohkan Rasulullah itu kalau mau pergi rumah selalu mencium istrinya terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika berpisah selalu pamit, selalu cium istrinya. Ya, istrinya juga salim sama suaminya. Ya, terus mencium tangan suaminya. Itu adab yang luar biasa dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking romantisnya Rasulullah itu seringkali minum di bekas bagian minuman istrinya. Jadi kalau gelas Ibunda Aisyah minum di sebelah sini, Rasulullah mengambil gelasnya terus minum di sebelah yang sama. Masya Allah. Ya, jadi lihatlah kelembutan Rasulullah SAW yang penting dan patut kita contoh. Ya, dan itulah haknya seorang istri mendapatkan kelembutan, kasih sayang, akhlak yang mulia dari suaminya. Hadirin muliakan Allah. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah juga punya panggilan kesayangan untuk istrinya, gitu ya. Misalnya Ibunda Aisyah dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan Humaira, ya Humaira, wanita yang kemerah-merahan, karena memang Ibunda Aisyah ini ya adalah seorang yang kulitnya tidak putih dan tidak juga gelap, tapi kemerah-merahan, maka yang dipanggil sama Rasulullah dengan kalimat Humaira. Kadang-kadang perlu seorang suami atau istri itu punya panggilan sayang kepada siapa? Pasangannya masing-masing, ya. Kadangkala boleh
di HP-nya ditulisi bidadari surgaku misalnya gitu ya. Misalnya, atau apalah, kepada suaminya juga demikian ya. Jadi sehingga apa? Sehingga romantis, kemudian keserasian, terus kebersamaan itu betul-betul dirasakan di dalam rumah tangga. Hadirin memuliakan Allah, ini semuanya penting sekali untuk difahami, karena sekali lagi keluarga itu adalah salah satu pilar keselamatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Man najatu ya Rasulullah?" Apa saja kunci keselamatan itu? Kata Rasulullah, kunci keselamatan itu 3. Yang pertama adalah menjaga lisan, yang kedua adalah bagaimana rumahmu dapat meluaskan hatimu. Berarti apa? Masalah keluarga kan? Ya, alangkah banyak orang yang rumahnya luas, tapi ketika datang masuk ke dalam rumah penghuninya, justru hatinya menjadi sempit. Karena memang banyak problem di dalam rumahnya. Tapi sebaliknya ada orang itu yang rumahnya mungkin 3x4 saja. Ya kasurnya di situ, ya parkir motornya di situ, ya tidurnya di situ, masaknya di situ. Tapi ketika sang suami hendak pulang ke rumahnya, perjalanan masih jauh, rindunya sudah membuncah. Ingin melihat anak istrinya tersenyum, ingin melihat anaknya sholat bersamanya, istrinya baca Quran disimak olehnya. Masya Allah ya. Jadi bagaimana caranya agar kita ini selamat dunia akhirat? Urusan pertama, urusan sama sesama orang harus benar. Urusan yang kedua, kita harus mensolihkan keluarga kita. Harus betul-betul menjadikan keluarga itu adalah satu perkumpulan yang baik, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Seorang ayah bertanggung jawab kepada anaknya, seorang ibu bertanggung jawab kepada putra-putranya, seorang suami bertanggung jawab soal ibadahnya istrinya, seorang istri pun begitu ya, dia bertanggung jawab mengawal perilaku suaminya, seorang anak pun harus berbakti kepada orang tuanya, sehingga para ulama itu mengatakan keluarga itu masru'ul hayah, program sepanjang hidup ya. Pahala terbesar orang beriman itu didapatkan di keluarganya, makanya penting untuk kita senantiasa berakhlak baik kepada istri. Terus kemudian adalah tafahum ya. Tafahum itu saling memahami kondisi ya, saling memahami, saling toleran terhadap perilaku. Misalnya seorang suami tahu istrinya itu punya kebiasaan yang tidak baik, maka dia toleransi sambil nasihati pelan-pelan. Seorang istri juga sama, kalau suaminya misalnya punya kelemahan sesuatu, jangan terus akhirnya kita antipati. Ya, yang harus diperhatikan adalah bahwa kesalahan-kesalahan itu masih bisa diperbaiki, tapi keberlangsungan rumah tangga itu tidak bisa diperbaiki. Kalau sudah sampai retak rumah tangga itu, untuk menyempurnakannya lagi sulit. Tapi kalau kesalahan-kesalahan itu masih bisa ditolerir agar terus akhirnya rumah tangga ini senantiasa berlanjut berkesinambungan. Ya, jadi harus bisa saling berlaku baik satu sama lainnya. Misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda begini, la yafroku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhor. Janganlah seorang mukmin itu ya bertengkar dengan istrinya, karena jika dia membenci salah satu sifat istrinya, ingatlah sifat-sifat baik yang ada pada istrinya yang dahulu itu menjadi sebab dirimu menikahinya. Sama dengan para istri. Para istri itu juga harus tahu bahwa suami yang Anda nikahi itu bukan pangeran Sabranglor yang tidak punya kesalahan. Dia pasti nanti hari-hari akan menyingkap bahwa dia ini manusia yang tidak sempurna. Para suami juga sama. Jangan Anda mengira istri Anda ini bidadari yang cantik jelita, terus hari-hari akan menyingkap bahwa istri Anda ini pasti punya kekurangan. Ya. Tapi lihatlah nasihat Rasulullah, in kariha minha khuluqan
radiya minha akhar. Ya. Jika kalian membenci salah satu sikap pasangannya, maka ingatlah masih banyak sikap lain yang baik dalam dirinya. Jangan melupakan kebaikan dalam diri pasangan kita, ya. La tansaul fadla bainakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu lupakan keutamaan di antara orang-orang yang pernah berhubungan denganmu. Hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Ya, jadi kita harus tafahum dengan pasangan kita, ya. Bahkan Rasulullah itu nyontohkan, ya, bolehnya seseorang menghentikan amalan sunnah untuk menyenangkan istrinya, untuk menyenangkan pasangannya, ya. Misalnya Rasulullah pernah datang ke rumahnya Ibunda Aisyah, terus sampai rumahnya Ibunda Aisyah, jatahnya hari itu rumahnya Ibunda Aisyah, sarapan di rumahnya Ibunda Aisyah. Tapi ketika sarapan, Rasulullah tanya, hal min ghoda ya Aisyah, ada makanan yang bisa disantap enggak pagi hari ini? Kata Ibunda Aisyah, la syai' ya Rasulullah, enggak ada sesuatu yang bisa dimakan ya Rasulullah, mohon maaf. Kata Rasulullah, idzan fa'anni shaim, ya sudah, aku tak puasa. Kemudian beberapa kesempatan berikutnya Rasulullah sudah batin sebelum masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah. Habis sholat suruh, ini kayaknya di rumahnya Aisyah enggak ada makanan. Akhirnya Rasulullah niat puasa sunnah. Sampai rumahnya Ibunda Aisyah, ternyata Ibunda Aisyah menghidangkan makanan yang sudah disimpan sejak malam hari yang diberi oleh tetangga beliau. Beliau menghidangkan hais, kesukaan Rasulullah. Hais itu adonan tepung yang dicampur dengan lumatan kurma, dihaluskan, kemudian atasnya ditaburi keju dan kismis. Itu makanan kesukaannya Rasulullah. Makanan favoritnya Rasulullah itu 3. 1 hais, 2 sarit. Sarit itu kalau kita sekarang kayak bubur ayam, ya. Bubur, kemudian atasnya dikasih daging, ya. Kemudian yang ketiga adalah paha kambing sebelah kanan, gitu ya. Itu luar biasa, ya. Jadi antum yang tidak suka sate kambing itu berarti antum meninggalkan sunnah, gitu ya. Ya. Jadi sebisa mungkin kita mencintai makanan yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disediakan hais itu di hadapan Rasulullah. Kemudian Ibunda Aisyah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, pasti kamu sangat lapar. Biasanya kalau datang ke rumahku, kamu tidak dapat makanan. Kali ini aku menyediakan makanan untukmu. Semalam dikasih tetangga. Ini makanan kesukaanmu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tanpa berkata-kata, Rasulullah langsung menyantap makanan itu, membatalkan puasanya. Karena Rasulullah tahu betul bahwa puasanya adalah amalan sunnah, tapi membahagiakan istri itu amalan wajib. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Suatu hari Rasulullah juga pernah mengantar Ibunda Sofiyah yang datang ke masjid untuk ngantar makanan kepada Rasulullah yang sedang iktikaf malam-malam. Kemudian selesai mengantar makanan, kemudian Rasulullah menyantap makanan itu setelah dikunjungi Ibunda Sofiyah binti Huyai. Kemudian karena sudah malam hari, Rasulullah SAW mengantar Ibunda Sofiyah, membatalkan iktikafnya hanya untuk mengantarkan istrinya. Terus ada kejadian, ada 2 orang yang sedang duduk di pinggir, Rasulullah jalan sama Sofiyah. Kemudian orang ini seperti berbisik-bisik. Kemudian Rasulullah berhenti. Kemudian Rasulullah memanggil 2 orang ini, wahai fulan dan fulan, sesungguhnya ini Sofiyah, ya, ini Sofiyah. Kemudian Rasulullah berjalan lagi. Di kemudian harinya Rasulullah berkata, setan mengalir dalam diri seseorang sebagaimana aliran darah. Aku khawatir dia telah membisikkan prasangka buruk ke dalam hati kalian berdua. Jadi Rasulullah itu ketika dalam makanut tuhmah, dalam kondisi beliau ada peluang tertuduh, beliau menjelaskan, ya, beliau menjelaskan hadhihi Sofiyah. Orang tadi bisik-bisik, Rasulullah jalan sama siapa itu? Rasulullah langsung menerangkan, ini istriku, Sofiyah. Nah, maka
sikapnya seorang mukmin ketika dia dalam kondisi tertuduh itu bukan membiarkan tuduhan itu hadir, tapi apa? Menjelaskan secara terang benderang bahwa saya tidak melakukan, saya tidak seperti yang dituduhkan, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut. Nah ini pelajaran lain ya, ini pelajaran lain. Ini memuliakan Allah. Rasulullah juga biasanya menghibur istrinya, tahu betul kondisi istrinya. Ya, jadi ini ketafahuman ini memang harus muncul di dalam rumah tangga. Rasulullah kadang-kadang memahami perasaan dan kondisi istrinya. Misalnya hari ini memuliakan Allah, suatu hari Sofiyah bersedih karena apa? Karena Hafsah, ya putrinya Umar bin Khattab itu memanggil Sofiyah dengan kalimat, "Wahai kamu anak orang Yahudi," gitu ya, anak orang Yahudi. Karena memang Sofiyah ini anaknya seorang tokoh Yahudi, tapi dipanggil, kamu Sofiyah anaknya orang Yahudi. Itu terus akhirnya Sofiyah bersedih, ya. Terus kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada menghibur ibunda Sofiyah, "Wahai istriku Sofiyah, bukankah kau adalah putri keturunan seorang nabi? Pamanmu nabi, suamimu nabi, apa yang membuat kamu bersedih?" Gitu ya. Putri seorang nabi berarti kan kalau Yahudi berarti anaknya siapa? Anaknya Yakub kan berarti ya. Pamannya juga seorang nabi ya. Siapa? Musa gitu kan ya. Musa Harun gitu ya. Dan suaminya juga seorang nabi, Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu hiburannya Rasulullah kepada siapa? Kepada ibunda Sofiyah radhiyallahu anha. Ini memuliakan Allah itu sekelumit ya, sekelumit tentang kehidupan pernikahan Rasulullah SAW. Banyak sekali riwayat-riwayat yang bagus untuk kita simak. Saya rekomendasikan satu buku ini Seni Interaksi Rasulullah. Di dalamnya ada satu bab khusus membahas tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau SAW. Tulisan Syekh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala, bahasa Arabnya Kaifa amalahum sallallahu alaihi wasallam. Ada di internet, tapi kalau yang mau baca terjemahannya diterbitkan oleh penerbit Aqwam. Nah, kemudian di antara adab atau di antara kewajiban selanjutnya seorang suami kepada istrinya adalah